Ujian terakhir yang kita naikkan sungguh luar biasa, terlalu besar pengorbanan Tuhan Yesus, betul tidak? Amin. Bahkan enggak terukur. Nah sekarang kita harus tanya, kira-kira balasan apa yang paling Tuhan suka, ya, untuk kita bisa membuktikan atau membalas kasih-Nya yang tak terukur itu. Nah, banyak orang, khususnya gereja juga menyedihkan. Balasannya, ayo kita beri persembahan yang banyak kepada Tuhan. Salah, kenapa begini ya? Ada yang salah, tolong diatur. Bukan dengan memberi persembahan. Siapa yang percaya Tuhan gak butuh uang kita? Oke. Amin. Betul? Tuhan gak butuh. Dan ada banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, salah satu yang lebih berbahaya, ibadah. Salah. Tuhan tidak akan. Ibu Tuhan kok gak ada di mana? Oh, tidak apa. Orang besar sebenarnya. Ibadah salah sama sekali. Saudara, mungkin saudara akan kaget kalau mendengar kalimat ini. Papa kita di surga, Tuhan Yesus dengannya tidak tertarik sedikit pun dengan ibadah kita. Kenapa dia nggak tertarik dengan ibadah kita? Saya berita pertanyaan. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di ibadah atau waktu di rumah? Ayo jawab. Bisa. Apa? Bisa. Bisa. Loh, bukan di mana? Oh, bisa. Di mana? Iya, kita ini bisa berbuat munafik, berlaku pura-pura itu waktu di rumah atau waktu di ibadah seperti ini. Ibadah. Nah, saudara, Tuhan itu enggak tertarik sama sekali dengan ibadah. Bahkan, maaf, saya percaya semua kita pernah berkali-kali mengalami gini. Wih, tadi di ibadah kita hadirat Tuhan luar biasa loh. Pernah dengar orang ngomong begitu? Nah, biasanya cuma dinilai dengan dua hal. Loh, kenapa kamu bisa berkata ibadahnya di luar biasa? Banyak yang nangis. Pernah dengar kalimat itu? Iya. Salah. Orang menangis di ibadah tidak pernah membuat hati Tuhan tertarik. Kenapa? Dan kalau utangnya lebih banyak yang nangis. Lu ya atau tidak? Wih, tadi pemimpin pujiannya luar biasa, musiknya sampai rasa betul hadirat Tuhan turun. Apanya? Merinding kami. Nah, itu seringkali yang dinilai orang kalau ibadah. Ternyata kita ini semua bisa berlaku munafik waktu di ibadah. Amin. Maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Terus di rumah kita nggak bisa berlaku munafik. Mau munafik sama siapa? Maka kesimpulannya, Tuhan jauh lebih suka hadir di rumah daripada di ibadah. Apalagi dengan acara-acara yang dengan pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Ingat, betul itu nggak tertarik. Sebelum tahun 90, ya, saya masih belum mendapatkan bukti apakah orang ke gereja harus pakai pakaian bagus dan pakaian rapi. April 90, pertama kali saya tiba di Jayapura, langsung saya masuk ke pedalaman. Saya kaget, betul-betul kaget. Kenapa? Waktu itu ya tahun 90, 33 tahun yang lalu.
hampir semua ibadah di pedalaman Papua orangnya tenang jelas. Hanya pakai koteka buat yang laki. Koteka itu labu pancing yang diberikan, hanya nutup saja bagian lilitan, apa itu pandan, itu cuma jadi rok yang lumbai-lumbai. Dan maaf, pakai menangis karena mereka sungguh-sungguh beribadah. Sebenarnya kan kayak ini nggak bisa atau nggak usah pakai. Kenapa? Apa yang diberikan? Oh, atau saya rusak sudah ya? Ini ganggu sekali. Apa? Masa nggak kedengaran suara kenceng? Tapi di sini yang bunyi enggak. Tes, bisa dengar? Baik dengar. Wah, masih belum. Apa? Dalam hatinya, nggak enak. Masih bunyi. Kenapa mereka ada yang masalah di sini? Nah, sejak hari itu saya makin yakin bahwa Bapa di surga tidak menilai kita sama sekali waktu kita ibadah. Apalagi menjelang Natal, siapa yang cerewet ini? Udah naik, bagus. Ya, maaf ya. Aduh, terlambat ini saya ngomong. Sudah pertengahan November. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya paling muak gereja membuat jemaat makin miskin kalau Natal harus seragam baru. Sudah beli bu? Baru rencana, batalin. Tidak penting saudara. Pak, ayo lo batalin. Tidak penting terus terang. Ayo jujur. Paket yang jual yang toko kain minta maaf. Gak ada Pak. Gak ada toko kain. Punya masa Pak, masih ada lah. Gak ada di baju baru Pak. Gak ada ya? Percuma, untuk apa? Gak bisa uang. Saya cek kok di gereja-gereja ini baju seragam paduan suara, seragam puslan ibu, seragam asal nggak akan dipakai sehari-hari karena aku kembaran dong ketemu gitu. Loh betul tidak aku? Semahal apa? Jangan menilai orang itu rohani. Jangan apa saudara rohani. Kalau doa itu pagi itu masih 6 jam. Pasti pengangguran dia. Loh betul enggak? Dan kalau pagi doa 6 jam enggak kerja. Aku baru tahu. Iya, Tuhan gak suka. Pagi 6 jam dia kalau doa, sore juga 6 jam. Wah, dan kalau itu ibu rumah tangga, saya ajari anak-anak protes sama mamamu gak masak. Berdoa terus. Loh betul atau tidak? Salah. Saya kalau diundang saya harus mendapat ya. Habis sejak COVID nggak ada menara doa. Bersyukur saya. Saya paling benci menara doa. Kenapa? Satu, 4 orang utang sembunyi matiin HP. Itu kan aja. Ya betul nggak? Maka itu saya diundang ke menara doa. Saya tanya dulu yang punya utang siapa? Jangan doa di sini pulang kerja dari duit bayar. Itu tempat yang salah. Sembunyi di menara doa. Jamnya kerja enggak saya berdoa saya cari Tuhan enggak. Maka itu bersyukur menara doa sudah bubar karena COVID. Lalu saudara awal-awal COVID itu tidak sedikit yang meninggal gara-gara di menara doa. Kan tutup pakai AC. Pikirnya dengan doa rame-rame COVID itu ternyata banyak yang mati. Itu saya dengar kesaksian di mana-mana ngeri sekali. Nah, Tuhan gak tertarik. Jam saudara kerja, kenapa terlambat? Maaf, saya sudah janji dengan Tuhan kalau pagi bangun saya harus baca Alkitab 10 pasal. Tadi ini saya terlambat bangun, saya harus selesaikan 10 pasal. Kalau saya jadi bos, mau saya pecat juga. Ya betul. Pokoknya Tuhan tidak tertarik dengan ibadah kita. Ingat.
Saudara boleh berkata, aku setahun 52 kali hari Minggu gak pernah absen. Lalu apa yang Tuhan nilai dari hidup kita? Dan dari mananya? Maaf, nanti saudara boleh tanya anak saya jadi operator sekarang. Dia masih muslim. Dan dia tidak pernah saya pengaruhi untuk pindah Kristen. Maka itu dia merasa nyaman, merasa aman. Kalau saya ajak ibadah, nggak usah terganggu karena saya nggak maksa dia. Tapi dia lihat pola hidup saya. Namanya keren. Hanif Umar Muslim, asli Padang, orang Minang. Nah, Tuhan tidak menilai agamanya apa, tidak. Tapi bagaimana hidup kita sungguh-sungguh dengan dia, dengan Tuhan kita. Lalu apa yang Tuhan nilai dari hidup kita? Masih ingat Yesus berkata, kamulah garam kami. Ini dulu kita bahas. Kalau Tuhan Yesus berkata kita ini garam, berarti kalau orang ketemu kita langsung merasa apa? Ada rasa yang enak. Betul? Tidak semua orang butuh gula. Apalagi yang masih suka gula bertobat ke Tuhan. Ilmu kedokteran sudah makin maju. Gula itu jahat sekali. Enak manis hanya berapa senti di lidah kita. Tapi setelah keluar belakang lidah, dan itu jadi racun besar. Hati-hati yang masih suka gula. Serius, gula itu barang jahat, penyebab perusak kesehatan. Tidak semua orang butuh gula, tapi semua kehidupan pasti butuh garam. Ya. Maka itu kalau orang ketemu kita dan hidup yang hambar, hidup yang tawar, dia berubah nggak? Bisa menikmati arti hidup. Nah, itu baru yang Tuhan lihat. Tuhan Yesus berkata, kitalah ke terang dunia. Betul? Hanya petapa yang nggak butuh terang. Semua kehidupan masih butuh terang. Betul tidak? Semua kehidupan itu membutuhkan terang. Nah, waktu kita yang adalah terang dunia, kalau ketemu orang dalam kegelapan, hidup mereka harus berubah, harus tidak bisa tidak. Nah, itu yang Tuhan nilai. Yohanes 14 ya, ayat yang ke-12. Kita lihat, ini yang Tuhan nilai dalam hidup kita. Bukan waktu kita ke gereja, bukan waktu kita beribadah, tidak. Enggak? Lihat kemana ya? Oh, belakang. Apa? Oh, baik. Terima kasih. Ya. Hanya ada 2 ayat di seluruh perjanjian baru yang memberitahu kita apa ciri-ciri orang percaya. Ya. Ciri-ciri. Coba kamu berkaji, kamu sendiri atau berdua? Berdua. Ada kursi sana. Kenapa? Kursi. Ya. Hanya ada 2 ayat dalam perjanjian baru yang memberitahu kita kriteria orang percaya. Nah, ini ayat yang kita akan baca dulu. Yohanes 14 ayat 12. Tidak apa-apa, Novan di pinggir situ aja. Mau sejalan kaki, mau sini. Tidak ada repot-repot dulu sih, Pak. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Stop. Ini kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang percaya Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop. Nah, saya ingin saudara menyebut 5 pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Coba, 1.
Susah sekali. Satu tangan Tuhan Yesus mengerjakan apa? Apa? Beritakan Injil. Satu, Pak Gembala menyembuhkan. Dua, tiga. Tidak dinamik, keras. Apa? Dan apa? Bangkitkan sama. Tiga, bangkitkan orang mati. Keempat, lima. Saya minta lima. Susah sekali. Aku kenal Tuhan Yesus saja. Di rumah biar Hanif baca. Tulis. Ulang. Satu tadi apa? Menginjil. Dua tadi apa? Saya bilang menyembuhkan. Tiga, bangkitkan orang mati. Empat, Memberi makan orang lain. ya, memberi makan orang. Oke, yang kelima, doa. enggak, dia enggak pernah berdoa. Salah. Ayo, lima cepetan. Ayo, kalian dua, apa itu? Apa? Sudah Pak, tadi bukan orang sakit sudah. Ayo satu lagi cepat. Rela mati. Rela mati itu nanti pasti takut semua kalau suruh rela mati. Jangan tinggi lah, bukan gampang-gampang dulu. Rela mati. Ayo satu lagi cepat yang kelima. Mengasihi dan mengampuni. Mengasihi dan mengampuni. Betul. Kalau kita menyebut 5 hal saja, itu banyak atau sedikit. Dan dibandingkan apa yang dia buat, cepetan. Banyak atau sedikit, cuma 5 aja. Sedikit. Masih ingat tanda-tanda orang percaya? Loh, saya tanya apa? Apa tandanya orang percaya kepada Tuhan Yesus? Baca itu loh, susah sekali saudara yang saya ngomong. Bukan baca, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, saya mulai dengan yang kelima saudara. Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni. Nah, saudara, kapan? Jadi pertanyaannya kapan? Kalau kita tidak mengasihi dan mengampuni orang, berarti kita membenci orang dan tidak mau mengampuni. Nomor 4, memberi orang makan. Kapan terakhir kali saudara beri orang makan? Karena dalam prinsip hidup saya, kalau kita nggak memberi orang makan, berarti kita makan orang. Loh ya, ya begitu saja. Mana coba sendiri. Kenapa? Loh, ayo dong. Berapa panggil itu? Ngomong. Bu Gembala, kalau panggil itu, anak saya itu ngomong sama ibu. Bu Gembala yang manggil. Kenapa? Jadi kapan terakhir kita memberi orang makan? Itu Tuhan Yesus memberi orang makan. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Kapan terakhir kita menyembuhkan orang sakit? Karena kalau kita tidak menyembuhkan orang sakit, berarti kita membuat orang sehat jadi sakit. Lihat tidak? Nah, itu. Maka itu yang dinilai oleh Tuhan, saya ulangi, akan ulang berkali-kali. Bukan waktu kita di gereja, catat itu. Enggak. Dia enggak menilai kita waktu kita sedang ibadah seperti itu. Ternyata enggak cukup hanya melakukan yang dia buat. Koma, baca. 1, 2, 3. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini saya nggak percaya. Hah? Masa sombong sekali? Kita bisa melakukan pekerjaan lebih besar dari Tuhan Yesus? Ayo jujur, setuju nggak dengan pikiran saya seperti ini? Siapa kita? Sombong sekali. Tapi secara hal sederhana bisa terbukti. Tuhan Yesus kalah dengan kita. Amin kan dulu saya jelaskan. Amin. Atau umurnya. Nah, yang masih di bawah 30 senyum saja. Jangan begitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus umur berapa dia menyerahkan nyawanya? Kira-kira 33. Nah, saya sampai 70. Nah, saudara 50, 40.
Menang siapa? Jawab coba, menang siapa? Kita. Ya menang kita. Berarti kita bisa nggak melakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu karena usia. Tuhan Yesus sangat muda waktu menyerahkan nyawanya. Nomor 2. Masih ingat? Selama dia hidup 33 tahun itu nggak pernah keluar dari yang seputaran Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem. Betul nggak? Misalnya iya. Dia pernah sampai Jakarta, sampai Tangerang? Kita nggak pernah. Enggak. Dia Pak Gembala, Ibu Gembala sampai Amerika, sampai Israel. Tuhan Yesus pernah ke Amerika? Enggak. Nah, saudara pernah kemana semua? Kalau cuma ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah boleh ke sana. Tuhan Yesus belum sampai sana. Enggak aneh lagi. Berarti betul nggak ayat ini? Bahwa kita yang percaya kepada Dia nggak hanya melakukan apa yang Dia kerjakan, tapi lebih besar daripada itu. Alasannya sebab aku pergi ke Bapa. Untuk apa? Hanya gara-gara Dia pulang ke surga. Lalu kita yang menjadi murid-muridnya bisa mengerjakan pekerjaan besar yang luar biasa. Karena waktu Dia pulang ke surga, Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Yohanes 16 ayat 13. Maaf. Yohanes 16 bukan ayat 7, ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Selama 3,5 tahun murid-muridnya ikut Tuhan Yesus, mereka itu sangat menikmati. Ayat sebut nikmat apa yang paling mereka suka? Cepetan. Selama ikut Tuhan Yesus masuk muka. Dia ngerjain apa? Ayo mikir. Kesukaan apa yang paling mereka nikmati ikut Yesus selama 3,5 tahun? Apa? Gak dengar. Anda terlalu bantu dengar Bapak. Gak dengar mereka ngomong apa? Kerja. Apaan? Oh, lihat mujizat. Salah. Makan gratis. Susah bener. Pura-pura semua ini orang. Saya mau jawab. Oh ya, kenapa jawab? Lo betul enggak? Siapa nggak pengen ikut Yesus makan gratis sama tiap hari? Betul, lihat mujizat. Betul, banyak mujizat. Nah, wajar nggak ketika mereka tahu guru mereka akan meninggalkan mereka, lalu mereka tahan-tahan, jangan pergi. Jawab, wajar nggak kalau mereka tahan? Wajar, karena makan gratis itu lupa. Wah, kalau dia pergi, sambung aja makan gratis lagi. Itulah kita model kita ini. Tapi ini yang dia katakan. Baca baik-baik. 1, 2, 3. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita, jika aku berguna. Berarti jauh lebih berguna kalau Tuhan Yesus itu meninggalkan kita. Sebab, baca, jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur, siapa dia? Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, untuk mengerti ayat ini nggak usah sekolah teologi, kemahalan dan kelamatan. Pakai logika anak-anak saja. Berarti kalau kondisinya naik ke surga, hari ini jauh berapa? Kira-kira aja 2023 tahun. Berarti ketemu orang umur 2023 tahun. Jawab, dia pakai logika anak-anak. Begitu atau tidak? Kira-kira bisa bayangkan kayak apa? Nah. Sekarang kan ada aplikasi gitu, bisa melihat wajah, ya. Coba kalau sekarang umur segini, apa namanya aplikasinya itu? Space of the Apa itu?
Lu ya toh bisa lihat pacarnya kalau umur sekian itu kayak apa. Lu ada nggak itu? Ada. Nah, coba lihat pakai aplikasi itu, cari orang umur 2000 tahun itu. Kira-kira takut nggak ketemu? Kira-kira takut nggak ketemu? Cepetan. Nah, setan maunya Tuhan Yesus juga nggak pergi. Betul. Setan mau Tuhan Yesus biar sampai tua bangka. Gak usah pergi-pergi, biar di sini saja. Mana ayat? 1 Korintus 2 ayat 6. Coba lihat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Itulah kuasa neraka, kuasa setan. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat dari Tuhan, yang mana hikmat itu tersembunyi dan rahasia. Maka itu setan tak tahu hikmat ini karena tersembunyi dan rahasia. Yang bisa tahu hanya orang benar, hikmat yang tersembunyi rahasia, yaitu hikmat yang telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Lihat ayat 8. Supaya saudara tahu, jangan kita punya pikiran duniawi seperti 12 saudara kita itu maunya Yesus yang tinggalkan, tetap aja di sini supaya kita bisa makan gratis terus. Lihat, tidak ada dari siapa? Siapa penguasa dunia itu? Setan. Nah, tidak ada setan-setan yang mengenal hikmat itu, hikmat yang tersembunyi dan rahasia tadi. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal hikmat itu, baca, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Wah, ini ada rahasia yang luar biasa. Begini, ya, supaya lebih cepat mengerti. Setelah setan sadar bahwa Yesus Kristus Tuhan itu, istilah gampangnya, jauh lebih sakti setelah dia mati, setan nyesel. Tapi nyeselnya terlambat. Maka itu kalau setan tahu Yesus itu dibunuh ternyata lebih sakti, lebih hebat, maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Nah, apa artinya? Kalau mereka tidak membunuh Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus, setan maunya Yesus bagaimana? Tadi bisa ngomong, hidup terus. Jadi umur berapa sekarang? Bisa bayangkan kita orang umur 2000 tahun. Nah, ini loh hikmat yang tersembunyi. Maka itu barang siapa yang selama hidup menjadi murid Kristus, dengan baik-baik, barang siapa yang selama hidup menjadi murid Tuhan Yesus, belum pernah difitnah, dituduh, disalahkan, ditipu, dikhianati, maka orang itu belum layak disebut murid Yesus. Dia pakai tadi? Difitnah, ditipu, disakiti, dituduh, pokoknya kumpulin yang gak enak semua itu. Baru kita itu layak jadi murid Yesus. Dengan cara itu saudara dan saya pastikan jadi pemenang. Jadi kalau ada orang yang mau kita saudara, baik-baikin dia, harusnya berterima kasih. Terima kasih ya kamu taat pada Tuhan. Amin. Iya kok. Dengan bukti itu bahwa kita sudah seperti Yesus, mengampuni. Nah, itu saudara milih sendiri, mengasihi dan mengampuni. Itu caranya. Contoh kecil aja. Siapa senang mengalami mujizat kesembuhan? Betul? Jangan namain dulu. Jawabannya tubuh sakit. Loh, iya atau tidak?
Iya. Apanya? Kan saya tanya, siapa yang senang mengalami mujizat kesembuhan? Saya tahu nggak? Kita nggak akan mengalami mujizat kesembuhan apa? Nah, kalau sakit jangan cuma panu, pilek, jangan. Setuju nggak itu konsep ini? Maka itu setan tuh gobloknya di sini. Goblok tuh. Nggak tahu kalau di dalam salib itu ada kemuliaan yang luar biasa. Itu gobloknya setan. Nah, saya ini kalau ngecek setan, meledek setan, saya paling suka baca ayat ini. Rasain dulu. Kenapa lu nyalakan Tuhan Yesus, rasain. Setan bisa balikkan lagi Yesus nggak mati. Ayo, setan bisa balikkan lagi Yesus nggak mati. Waktu Yesus setelah hancur, begitu ledek pakai ayat ini ya. Supaya setan kejam-kejam sakit perut, mencret-mencret, sakit kepala. Serius. Tuhan ingin kita jadi pemenang. Caranya kalahkannya dalam hidup kita. Nah, jadi kembali ke Yohanes 16 ayat 7 tadi. Namun benar yang kukatakan ini, aku harus pergi supaya Roh Kudus turun. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak mau lama-lama di dunia. Hal berikut bukan cuma tuanya 2000 tahun lebih. Sekarang kita disewanya Tangerang. Di Jakarta Barat ada orang butuh Yesus. Ada nggak? Ada. Di Pluit ada orang butuh Yesus. Di Priok ada orang butuh Yesus. Di Surabaya ada. Di Amerika ada. Bayangkan kalau Yesus nomor satu, rebutannya kayak apa? Dunia atau tidak? Ini anak-anak. Maka itu dia harus pergi supaya kita mewakili dia. Amin, cepat. Amin. Kenapa dia harus pergi? Roh Kudus turun supaya kita mewakili dia. Sehingga kalau ada orang ingin ketemu Tuhan Yesus, jangan bilang lagi Jadi kalau ada orang tanya, gimana sih model Yesus? Yesus kayak apa? 1 Korintus 11 ayat 1. Ini jawaban. 1 Korintus 11 ayat 1. Harus jawab seperti ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga jadi pengikut Kristus. Mulai hari ini, karena ini penilaian yang Tuhan cari di antara kita. Tadi sini bukan jam doa, bukan berapa ratus ayat Alkitab hafal, bukan berapa banyak persembahan, bukan berapa jam doa, bukan berapa kali seminggu itu ibadah. Rubah semua itu, Tuhan tak perlu. Ini yang Tuhan cari. Kita jadi wakil. Jadi menurut 1 Korintus 11 ayat 1, kalau ada orang ingin tahu siapa Yesus, ingin kenal, ingin melihat, mulai hari ini kita harus ngomong, oh, kamu ingin tahu Tuhan Yesus, ingin kenal, lihat aku. Kok Yesus cuma satu? Amin, kepanjangan amin telat lagi. Maaf. Gimana jawabnya kalau ada orang yang ingin kenal Tuhan Yesus? Jadilah pengikut. Bukan, lihat aku. Ayo, berani gak? Kapan berani ngomong begitu? Saya bilang tunggu 20 tahun lagi Tuhan. Keburu mati. Hari ini semua kita harus berani berkata, kalau ada orang ingin cari, ingin lihat, ingin kenal, lihat. Itu yang Tuhan mau di antara kita semua. Nah, ini hidup murid Yesus yang Tuhan cari. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Baca sama-sama ya. Kata kamu ganti aku ya. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah aku dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk aku dan bagiku, supaya aku mengikuti jejaknya.
waktu kita berdoa, bukan. Apakah saudara dan saya betul-betul sepenuh hati jujur mengikuti teladan jejak Tuhan Yesus? Harus, wajib, tidak bisa tidak. Siapa yang suka tersinggung? Jangan angkat tangan, jangan. Tadi putus setan nanti. Dalam hati saja. Banyak gak orang suka tersinggung? Ya, putusan aku itu sudah angkat tangan. Oke. Saudara, mengerikan sekali. Ternyata dosa tersinggung itu yang menghancurkan seluruh rencana Tuhan atas hidup kita. Tersinggung itu besar atau kecil? Jawab. Tersinggung itu besar atau kecil? Kecil. Cuma tersinggung saja. Tapi ini benih untuk dosa-dosa yang lain masuk. Tersinggung. Hari ini harus berubah, harus bertobat. Gak bisa kita biarkan tersinggung ada di hidup kita. Karena itu merusak seluruh rencana Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi kalau saya berkata, loh aku kan gak berzina, aku kan gak mencuri, kalau cuma tersinggung saja, mas kenapa gak dikasih tahu? Justru itu sumber dosa. Kenapa tersinggung itu dosa? Ada 3 penyebab. Ada. 1, dia orang sombong. Loh, betul tidak? Orang yang bisa tersinggung dia paling sombong. Dan mestinya Yakobus 4 berkata, yang ditentang oleh Tuhan bukan pezina, bukan pembunuh, tapi orang sombong. Hati-hati tersinggung. Nomor 2, dia lebih menghargai dirinya daripada memuliakan Tuhan. Loh, kenapa begitu? Kalau kita ini milik Tuhan Yesus, maka kalau ada orang nyinggung kita, itu pasti nyinggung siapa? Tuhan Yesus. Oke, ini sekarang masih agak bingung. Saya besok. Siapa suatu kali lewat di sebuah jalan, saudara lihat, ada mobil mewah. Mobil mewah besar yang merek apa? BMW, Bugatti, BMW aja. Besok lewat, mobil itu masih ada. Sudah sebulan lewat, mobil itu masih diparkir di situ. Nah, masalahnya bukan cuma mobil itu, sekilas kita lihat debu kotor. Kira-kira saudara akan ngomong apa tentang mobil yang sudah sekian waktu lu kok masih di situ, kotor betul. Coba sayang. Oke. Nah, tak benar. Yang punya siapa? Sama seperti saudara lihat di suatu daerah kaya, ya, ada rumah mewah besar, tapi kotor, rumputnya tinggi, nggak terawat. Pasti kita akan mikir siapa yang. Kenapa kita mikir seperti itu? Pura-pura aja. Kalau saya coba kasih aku, aku pura-pura saja. Betul tidak? Coba saya jawab aja tidak? Coba kasih aku. Bukan begitu. Yang nomor 2 ini. Barang mewah dan tidak terurus, langsung semua manusia berpikir, siapa yang ini? Kita barang mewah enggak? Loh, kenapa mewah? Mahal, enggak ternilai. Berapa harga hidup kita? Harga darah Tuhan Yesus. Amin. Kita ini mewah.
Maka itu kalau hidup kita tidak mengikuti jejak, kalau hidup kita tidak mengikuti teladan, jadilah pengikutku sebagaimana aku telah menjadi pengikut Kristus. Ini Paulus ngomongnya luar biasa. Jadi kalau hidup kita nggak benar, miring-miring semua, Tuhan yang aku tuh dalam doa Bapa kami, masih ingat Bapa kami yang di surga, terus diputuskanlah nama. Jadi nggak main-main. Ayo mulai hari ini kita menyadari hidup terus berubah. Ikuti teladan Yesus, ikuti jejak. Jadi saya ulangi lagi sebentar. Di mana dan kapan Tuhan menilai hidup kita? Waktu di rumah, bukan di ibadah. Karena mau nggak cacat dua. Masih banyak. Jadi bukan waktu ibadah kita dinilai. Dalam hidup sehari-hari kita bagaimana kelakuan kita. Maka itu penting sekali untuk kita mengoreksi hidup ini dan bagaimana yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan jadi tersinggung itu. Nomor satu apa tadi? Sombong. Dua, tidak menghargai Tuhan Yesus. Yang ketiga, orang yang suka tersinggung menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Maka itu aku tersinggung kalau lihat kamu begitu. Nah